Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seberapa kita yang sudah ada dalam rumah Tuhan. Kita akan gunakan kesempatan berada dalam rumah Tuhan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang dalam rumah Tuhan ini bukan untuk maksud-maksud yang lain, tapi saya percaya semua kita ada dalam rumah Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh ada sesuatu yang kita terima dan kita bawa pulang dalam rumah tangga kita, dalam nikah kita, dalam pekerjaan kita, terutama untuk memperbaharui ibadah pelayanan kita. Malam hari ini kita akan masih memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25. Saya akan masih berbicara dalam bagian-bagian ini, khususnya pada ayat yang ke-6. Walaupun minggu lalu saya sudah sampaikan bagian ini, tetapi saya merasa perlu untuk ada sesuatu yang ingin ditekankan lagi pada bagian ini. Sebab saya percaya Tuhan memberi ini bukan tanpa maksud. Ada maksud dari Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan dan tangkap apa maksud Tuhan dalam hidup kita, sebab di situ kita akan mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan kita. Malam hari ini kita akan baca Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, tetapi perhatikan sangat pada ayat yang ke-6 ya. Kita baca kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat yang ke-6, perhatikan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, ya, mempelai datang. Songsonglah dia. Terima kasih ya. Jadi inilah berita yang terdengar pada saat tengah malam. Suara yang membangunkan semua gadis, baik gadis-gadis yang bijak maupun gadis-gadis yang bodoh, semua dibangunkan dengan suatu teriakan, mempelai pria datang, mempelai datang, songsonglah dia ya. Malam hari ini saya akan sampaikan isi dari berita yang membangunkan, sebab ini yang harus kita perhatikan supaya kita boleh seirama, searah dengan berita ini dan kita mengalami sukacita pesta nikah anak domba Allah ya. Ada 2 kalimat di dalam seruan itu, yaitu mempelai datang dan songsonglah dia. Apa ini? Berita ini, mempelai datang dan songsonglah dia ya. Mempelai datang itu menunjuk kepada Yesus yang sedang datang, yang akan datang dan sedang datang, turun dari surga. Sedangkan songsonglah dia itu suara yang menunjuk kepada gereja Tuhan, kita yang ada di bumi ini. Gereja Tuhan untuk apa? Untuk menyongsong, untuk bertemu, untuk menyambut dia yang datang. Sehingga kalau 2 kalimat ini digabungkan, dia yang ada di surga, turun dari surga, datang dari surga, dan kita yang ada di bumi ini yang menyongsong dia, ya, itu berarti terjadi suatu pertemuan di udara ya. Suatu situasi, suatu suasana yang sangat membahagiakan. Tidak ada kebahagiaan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini seperti nanti saat kita bertemu Tuhan di udara, di angkasa. 1 Tesalonika pasal yang keempat, suratan 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dia datang dan kita yang menyongsong dia akan bertemu di awan-awan, akan bertemu di angkasa ya.
Ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga, teruskan. Dan mereka yang mati dalam Kristus. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus yang sekarang ini terkubur dimanapun mereka berada, di dalam kubur-kubur biasa. Ada yang terkubur di mana-mana, ada tanah longsor mungkin, di laut-laut, di mana-mana. Anak-anak Tuhan yang mati dalam Tuhan sekarang ini sedang ada beristirahat di dalam alam barza itu di dalam alam kematian itu. Tapi ayat mengatakan apa? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu mereka akan dibangkitkan keluar dari tempat di mana mereka berada, dan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal sampai Tuhan datang kembali akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Terus demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Inilah yang harus kita alami. Ini sesuatu yang wajib dan harus kita alami. Kalau kita ingin masuk dalam kebahagiaan pesta nikah, Tuhan katakan Dia nanti akan turun dari surga. Pada saat seruan itu diserukan, sangkakala Allah dibunyikan dengan suatu kekuatan yang sangat kuat. Begitu kuatnya menjangkau seluruh dunia. Begitu kuatnya mampu membangkitkan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka dibangkitkan dari dalam kubur. Mereka akan keluar untuk apa? Mereka akan naik bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup sampai Tuhan datang, kita diubahkan, kita dalam Tuhan diubahkan, maka kita akan bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Suatu pertemuan yang manis, pertemuan yang indah. Dan semoga ini yang harus menjadi kerinduan kita hari-hari ini. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak mengalami pertemuan di udara, itu berarti terhilang untuk selama-lamanya. Tidak ada jalan lain untuk masuk dalam kerajaan surga, yaitu bertemu Tuhan pada saat Dia datang. Sebab ada ayat mengatakan orang-orang mati yang lain yang tidak mati dalam Tuhan, kalaupun dia hamba Tuhan, anak Tuhan, tetapi dia tidak hidup sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dia tidak hidup sebagaimana panggilannya sebagai imam-imam, mereka mati. Dan mereka mati di luar Tuhan. Mereka tidak dibangkitkan. Mereka baru dibangkitkan setelah selesai masa 1000 tahun. Tetapi mereka akan menghadapi tahta putih yang besar, dan mereka akan dihakimi menurut apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan mereka akan masuk dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Oleh sebab itu wajib kita alami dan kita rindukan. Kita rindu mengalami bertemu Tuhan di angkasa. Amin. Lagu Pantai Kosta nama dulu-dulu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Pertemuan ini yang harus kita alami, saudara. Kalau tidak mengalami itu, tidak akan mengalami keselamatan, terhilang untuk selama-lamanya. Nah, berita ini yang disampaikan, ini yang diserukan, berita ini yang diserukan hari-hari ini. Berita ini yang harus membangkitkan gairah kita. Mungkin kita sedang tertidur hari-hari ini. Kemakmuran bisa membuat orang tertidur secara rohani. Kemakmuran, duka cita pun bisa membuat orang tertidur secara rohani. Ya, mereka putus asa, seperti Tuhan tidak menjawab doa-doa saya, seperti Tuhan tidak memperhatikan saya, dirundung kemalangan, ada musibah demi musibah, dan seperti tidak ada pertolongan Tuhan. Lama-lama karena duka cita dia tertidur secara rohani, apatis, putus asa. Tapi biar malam hari ini kita mau mendengarkan ada pertemuan di udara. Dia datang, songsonglah Dia, kita yang ada di bumi menyongsong Dia di angkasa, supaya kita boleh mengalami kebahagiaan selama-lamanya. Amin. Dimulai dengan kebahagiaan dalam kerajaan 1000 tahun damai, sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga yang kekal. Namun malam hari ini saya mau sampaikan juga ada berita-berita yang hampir mirip tentang kedatangan Tuhan, dan seringkali ini justru membingungkan, mencemaskan. Kita harus memperhatikan, ada berita-berita yang sepertinya berita tentang kedatangan Tuhan, tetapi
berita-berita ini justru mengacaukan, bukan untuk menggairahkan kita menyambut Tuhan. Saya paling tidak ada 3 berita yang menyangkut kedatangan Tuhan yang tidak seperti berita yang atau suara yang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Yaitu yang pertama di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita jangan sampai termakan dengan berita ini. Nanti saya akan beritakan buat kita pada malam hari ini apa ciri-ciri berita yang benar menyangkut kedatangannya, yang membuat kita bergairah untuk bangkit, bangun dari tidur kita dan menyongsong dia di awan-awan yang permai, ya. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, Injil Matius pasal 24 ayat yang Injil Matius pasal 24 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Tuhan katakan bahwa nanti akhir zaman juga sepertinya ada berita-berita yang menunjuk kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan katakan hati-hati, itu bukan berita yang benar, itu berita yang menyesatkan. Ya, sekarang zaman informasi, kita hidup pada zaman era informasi, dan berita-berita itu dengan gampang bisa disebarkan dalam waktu yang singkat, menjangkau begitu banyak orang-orang, dan seringkali memakan, ya, orang-orang yang mendengarkan itu termakan dengan berita itu, ya, menjadi kacau hatinya, menjadi takut, menjadi gelisah, ya, dengan informasi-informasi yang ada di internet, itu begitu menggelisahkan banyak, ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Memang kita harus memperhatikan suara, tetapi suara yang seperti apa? Sebab Alkitab sudah mengatakan dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 4 dan ayat yang kelima, ya, ada berita-berita yang menyesatkan. Ya, jangan termakan dengan berita-berita demikian, ya. Ayat yang keempat dan kelima, jawab Yesus kepada mereka, ya, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dengan apa? Perhatikan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, ya, Akulah Mesias. Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan anehnya, walaupun Alkitab sudah mengatakan, masih banyak orang percaya. Ya, ayat mengatakan akan banyak orang-orang yang mengaku, aku sebagai pribadi yang akan datang itu. Pada saat kita melihat ada orang-orang lain, kita harus tanamkan dalam hati bahwa itu bukan Mesias yang sesungguhnya. Itu Mesias yang palsu, ya. Jangan percaya, ya, tentang Mesias palsu ini. Sebab Tuhan katakan nanti muncul Mesias di sana, nanti muncul Mesias di sana, nanti muncul Mesias di sana. Semua mengaku Mesias, ya. Saya barusan mendengar ada yang mengatakan dia Nabi Isa, ya. Ya, ini sudah terjadi di Indonesia ini, ya. Nanti akan lebih banyak lagi, Tuhan katakan berita itu tidak menguatkan kita, tidak menggairahkan kita. Jangan termakan dengan berita-berita demikian. Sebab Mesias itu hanya satu, dia yang akan datang. Oleh sebab itu kita mulai hari-hari ini fokuskan, jangan memandang manusia, tetapi memandang Tuhan. Hari-hari ini kalau ibadah kita mulaikan dengan memandang manusia, kita nanti akan terpikat, ya, termakan dengan berita-berita demikian. Ada Mesias palsu, dan sangat mungkin di antara mereka nanti ada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang begitu dipuja-puja, begitu dikultuskan. Satu saat dia akan mengaku dia sebagai Mesias. Oleh sebab itu ibadah kita jangan tergantung pada, ya, pribadi seseorang, tetapi memandang dia yang sedang datang. Hanya Yesus. Rasul Paulus katakan apa? Kami memberitakan Injil, bukan diri kami, tetapi dia yang akan datang. Amin. Yang kedua, dalam kitab Injil Matius pasal 24 ini juga, ini berita-berita yang menyesatkan, Ayat yang ke-23, kali ini selain, ya, pribadi-pribadi yang mengaku sebagai Mesias, juga berbicara tentang tempat-tempat di mana Mesias akan datang. Ayat yang ke-23, perhatikan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini. Nah, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, ya, jangan kamu percaya. Terus, sebab Mesias palsu, ya, dan nabi-nabi palsu, akan muncul, ya, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Juga ada tanda-tanda yang dahsyat. Mungkin bisa membangkitkan orang mati sekalipun, mungkin.
Ya, teruskan. Dan mujizat-mujizat. Ya. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, teruskan. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Amin. Tuhan Yesus sudah mengatakan, ya, banyak Mesias akan muncul dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Oleh sebab itu iman kita jangan berdasarkan apa yang kita lihat, tergantung kepada mujizat secara fisik. Kita melihat orang sembuh, kadang-kadang kita berdebat. Saya kadang-kadang tidak mau percaya, tetapi saya melihat sendiri lumpuh bisa berjalan. Ya. Sampai hari ini saya percaya mujizat secara fisik itu masih Tuhan kerjakan, ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Tetapi jangan tergantung, ya, iman kita dengan apa-apa yang fisik itu. Nah, sebab apa? Nanti Mesias palsu juga akan menggunakan cara itu. Untuk apa? Untuk menyesatkan kalau boleh orang-orang pilihan. Di mana-mana jangan berbondong-bondong ke sana. Tuhan katakan jangan percaya. Ya. Kemudian satu ayat lagi, ya, 2 Tesalonika pasal yang pertama. Kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua. Jadi berita-berita tentang Mesias palsu yang akan datang, atau berita tentang kedatangan yang merupakan berita yang menyesatkan. Dalam hal pribadinya, pribadi yang palsu, tempat-tempat yang tidak benar. Tuhan katakan, ya, tidak di sana, tidak. Tapi di mana, Saudara? Kita sudah dengar tadi di mana, Saudara? Di udara. Dia tidak datang di bumi ini, tapi dia datang di udara, di angkasa. Dia turun dari surga, kita naik dari bumi ini, bertemu Tuhan di angkasa. Oh, luar biasa, ya. Lihat, mempelai datang, songsonglah dia, kita menyongsong dia di angkasa. Ayat mengatakan, ya, 2 Tesalonika pasal yang kedua, suratan 2 Tesalonika pasal yang kedua. Yang ketiga, ayat yang pertama, dalam hal ini adalah timingnya. Ya, seolah-olah dia sudah datang sekarang ini. Seolah-olah. Ayat yang kedua, ayat yang pertama, perhatikan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, ya, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi kita lihat awal penyesatan. Kalau seseorang mulai termakan terhadap berita-berita yang tidak baik, dimulai dengan mulai bingung. Gak mau percaya, tapi jangan-jangan benar. Nah, perhatikan, berarti dia sudah mulai masuk dalam perangkap penyesatan. Jangan bingung, jangan gelisah, jangan cemas. Kita harus punya pendirian. Tuhan sudah mengatakan kalau ada orang-orang yang ngaku sebagai Mesias, jangan percaya. Kalau ada orang mengatakan, oh, Yesus di sana, ya, tahun 70-an sudah mulai beredar, ya. Oh, ada penampakan dia di Mesir, ya, sebentar lagi di Yordania, nanti lagi di Aceh, nanti di mana? Tuhan katakan jangan percaya, ya, jangan percaya, ya. Kemudian ayat mengatakan, kalau ada berita-berita, ya, yang mengatakan seolah-olah hari Tuhan itu sudah tiba. Ayat yang kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, timingnya. Ada yang menyatakan tahunnya tahun berapa. Perhatikan, kita harus tegas, ya. Kalau sudah berbicara tentang waktu atau timing, ya, tahunnya tahun berapa, tanggalnya tanggal berapa, bulannya apa, jelas itu berita yang apa? Ya, palsu, menyesatkan. Ya, ayat mengatakan tidak ada orang yang tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Tuhan katakan dalam hal timing kedatangan Tuhan ada urut-urutan kejadian. Apa itu? Sebelum Tuhan datang didahului dengan zaman antikris.
Dan zaman antikristus ini zaman yang paling mengerikan, tidak pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Dan ini yang harus kita persiapkan diri hari-hari ini. Dalam hal apa? Bukan kita persiapkan mental supaya kita tahan masuk, tetapi kita harus mempersiapkan hari-hari ini supaya kita tidak usah masuk pada zaman itu. Tidak harus masuk, tidak usah masuk. Ada jalan yang Tuhan berikan buat kita apa? Kalau kita bisa diterbangkan 3,5 tahun jauh di padang gurun sana, kita mengalami pemeliharaan. Ini yang harus menjadi suatu persiapan kita jangka pendek sebelum kita bicara tentang kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan ada zaman antikris. Untuk ini kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai masuk, sebab kalau masuk pada zaman antikris, ya memang ada pengharapan untuk selamat. Tetap ada jalan untuk keselamatan, ya. Tetapi seperti melewati apa? Lubang jarum. Seperti melewati apa? Api pembakaran. Memang akan selamat, tetapi seperti dia terbakar melalui ujian yang berat, seperti dia harus melewati pembakaran. Oleh sebab itu di hari-hari ini, apa Tuhan ingin kita mengerti? Kita masukkan, persiapkan diri kita sungguh-sungguh supaya kita tidak harus masuk pada zaman antikris. Kita berada di sana menunggu kedatangan Tuhan menjemput kita. Malam hari ini saya sudah sampaikan 3 berita yang menyesatkan berkaitan dengan kedatangannya, yaitu nomor 1 dalam hal ini pribadinya, kemudian yang kedua tempatnya di padang gurun, di mana-mana Tuhan datang di awan-awan. Kita harus punya pegangan yang kuat. Dan yang ketiga timingnya, ya tidak serta-merta, tetapi ada tanda-tandanya. Memang kita tidak tahu waktunya secara tepat, tetapi Tuhan katakan didahului dengan datangnya manusia durhaka. Itulah antikris yang harus binasa. Kita harus mengerti, jangan sampai kita masuk pada zaman ini. Walaupun ada jalan, ada peluang untuk selamat, tetapi tidak mudah. 3,5 tahun menghadapi penyiksaan untuk mempertahankan imannya. Bayangkan saat kalau sudah mulai rasakan saya tidak tahan sakit, saya tidak tahan menderita, persiapkan diri supaya jangan masuk. Sebab semua kita yang masih hidup, kalau tidak persiapan, itu akan masuk pada zaman itu. Tetapi kalau kita persiapkan sungguh-sungguh, saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya ingin menggairahkan. Kita harus mempersiapkan diri. Kalau sudah lihat di tempat-tempat lain, tanda-tanda ini sudah sangat nyata, mulai nyata. Apa kita masih tidur? Kita harus sungguh-sungguh gairahkan juga anak-anak kita. Kita membayangkan bagaimana anak-anak kita ini, gairahkan supaya Tuhan berkemurahan buat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau boleh kita semua eksodus ke padang gurun 3,5 tahun, amin. Jangan ada yang tertinggal dari keluarga kita. Berdoa buat jemaat, ya. Menyadari ini, saya melihat Tuhan tidak gampang jadi gembala. Bukan hanya sekedar bangga punya jemaat banyak, ya, punya jemaat banyak. Kalau yang eksodus cuma berapa persen sah? Ya, kalau ada yang eksodus, ya 3,5 tahun, jangan-jangan ketinggalan semua. Ya, semua itu, ya itu seperti ditanggung jawabkan kepada kita, dibebankan kepada kita. Bagaimana, apa kerjamu selama engkau dipercayakan untuk menggembalakan mereka? Berapa persen yang selamat? Oleh sebab itu biar kita hari-hari ini berjuang. Hari-hari ini masih ada waktu kita berjuang. Ya, tugas kami hamba-hamba Tuhan mempersiapkan jemaat mengalami penyingkiran 3,5 tahun. Kalau Tuhan datang kembali dan kita masih hidup. Ya, nah malam hari ini saya sampaikan apa ciri-ciri dari firman yang benar harus kita percayai, bahwa ini berita tentang kedatangan yang akan datang, kedatangan yang akan datang, yang harus kita pegang supaya kita tidak termakan dengan berita-berita lain, ya, apa namanya, hoax, ya, itu berita-berita yang menyesatkan, ya, menipu, ya, membuat gelisah, ya. Aduh, sudah gelisah, seolah-olah hari kedatangan Tuhan sudah datang, ya, sudah tiba. Tuhan katakan jangan memberi dirimu disesatkan oleh apapun juga, dengan cara bagaimanapun juga. Saya akan bawa dalam kitab 1 Korintus pasal 15, ya. Ada 3 paling tidak malam hari ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat saya malam hari ini. Ada 3 ciri-ciri berita tentang kedatangannya yang layak kita percayai, ya. Yaitu ayat yang ke-50 dan 51 lebih dahulu kita baca ini, ya. Semuanya ada dalam 1 Korintus 15.
berbicara tentang kebangkitan tubuh, ya. Bagaimana situasi saat kedatangan Tuhan? Berita ini yang harus kita dengarkan, yang harus kita percaya, kita pegang, supaya kita tidak termakan dengan berita-berita yang menggelisahkan itu, ya. Ayat yang ke-50, 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51, perhatikan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa itu? Kita tidak akan mati semuanya, ya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini yang harus kita perhatikan. Terima kasih. Bahwa berita yang menunjuk kepada Dia yang akan datang, yang harus kita percayai, itu firman yang mengungkapkan rahasia-rahasia Allah, ya. Rahasia-rahasia Allah yang seperti didiamkan, seperti diserahasiakan berabad-abad yang lalu, tetapi sekarang seperti Tuhan ungkapkan buat kita hari-hari ini. Saya juga harus mengatakan bahwa, ya, walaupun Tuhan memberikan saya ungkapan-ungkapan rahasia firman Allah, tetapi itu pun belum sempurna. Saudara akan lihat makin hari makin nyata, makin jelas, mendekat dengan kedatangan Tuhan, rahasia-rahasia itu akan diungkapkan lebih lagi. Untuk apa? Benar-benar mempersiapkan jemaat Tuhan menghadapi kedatangannya, ya. Jadi nomor 1, ya, firman yang mengandung pengungkapan rahasia Allah. Di mana Tuhan katakan tidak semuanya mati, tetapi ada yang mati, ada yang tetap hidup waktu Tuhan datang. Tetapi yang pasti kita harus diubahkan. Ini yang harus kita tangkap. Ada rahasia dari firman Allah itu, bukan ilmu yang disampaikan, bukan hanya sekedar suatu materi khotbah, bukan. Tetapi ada ungkapan-ungkapan, apa-apa dulu yang kita tidak mengerti, seperti Tuhan ungkapkan hari-hari ini. Kalau kita melihat hari-hari ini, ungkapan-ungkapan itu makin jelas, kita harus memperhatikannya. Ayat mengatakan harus memperhatikannya, supaya apa? Kita makin diteguhkan. Satu ayat sebelum kita lanjut pada ayat bagian ini, di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ya, 2 Petrus pasal yang pertama, kita harus perhatikan sungguh-sungguh apa-apa yang sudah dinubuatkan dulu-dulu dalam pengertian-pengertian yang masih samar-samar. Hari ini diungkapkan dalam ungkapan-ungkapan, tidak ditutup-tutupi, tetapi seperti diungkapkan, ya. Saya teringat zaman dulu Opa Totes mengatakan ada open baring, ya. Ada pembukaan, ada revelation, ya. Tuhan ungkapkan buat kita, ya. Di dalam kitab 1 Petrus, ya, 2 Petrus. Kitab 2 Petrus, pasal yang pertama, perhatikan ini. Jangan ya, itu kan cuma, ya, tafsirannya dia. Kalau itu diteguhkan dengan ayat-ayat Alkitabnya, kalau itu berdasarkan, ya, memang ada yang hari-hari ini, ya, sepertinya ungkapan tetapi hanya angan-angan hati. Itu juga menyesatkan. Hati-hati. Ungkapan itu harus diteguhkan, ya, dengan bukti dari Alkitab, fakta dari Alkitab, ya. Ya, ayat yang ke-19, ya, ayat yang ke-19. Dengan demikian, ya, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, ini dulu nabi sudah menubuatkan hal-hal ini, tetapi seringkali kita masih belum terlalu jelas ngomong tentang apa-apa ini. Sekarang ini hamba-hamba Tuhan itu diberi ungkapan-ungkapan untuk disampaikan di dalam jemaat sesuai dengan realita yang sedang terjadi hari-hari ini. Teruskan. Alangkah baiknya, ya, kalau kamu memperhatikannya. Kalau kamu memperhatikan, kenapa? Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya, ya, di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing, ya, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat yang ke-20, perhatikan. Yang terutama harus kamu ketahui, ya, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi seringkali ungkapan itu dianggap sebagai tafsiran, ya, ya. Kalau tafsiran itu, ya, sesuai dengan kehendak sendiri, itu yang namanya nanti, ya, tafsiran nabi palsu. Hati-hati. Teruskan, ya.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih. Tetapi kalau Roh Kudus berbicara kepada para hamba Tuhan, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus tidak mungkin salah. Kalau ungkapan itu berasal dari Roh Kudus dan diteguhkan dengan ayat-ayat Alkitab, itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Sebab Roh yang sama mengilhami hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi dulu menuliskan Alkitab ini. Roh yang sama diturunkan buat hamba-hamba Tuhan sekarang, sesuai dengan keadaan sekarang ini, sesuai dengan realitas sekarang ini, untuk mempersiapkan jemaat Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa firman Allah itu ada dalam ungkapan-ungkapannya, tidak tertutup, tidak termeterai. Kalau sudah dengar firman Allah dan tetap termeterai, kita harus banyak berdoa hari-hari ini. Untuk apa? Supaya firman Allah itu diungkapkan. Sebab ada ayat mengatakan, kalau firman itu tidak diungkapkan, maka itu berarti kebinasaan bagi orang-orang yang mendengarkan. Jangan merasa ndak apa-apa, ndak ngerti firman Allah. Walaupun itu disampaikan dengan segala ungkapannya, jangan merasa ndak apa-apa. Bahaya. Saya akan berikan 2 ayat paling tidak, yaitu yang pertama di dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18, Amsal pasal 29. Jangan merasa ndak apa-apa, datang ibadah ndak ngerti apa-apa, dari awal sampai akhir pulang ndak ngerti apa-apa. Jangan, berarti tidak ada sesuatu rahasia yang dibukakan buat kita. Bahaya, bahaya. Amsal pasal 29, kitab Amsal pasal 29. Tetapi kita mohon Tuhan, ungkapkan sebagaimana kedatangan Tuhan itu juga suatu rahasia. Amin, kasih. Waktunya rahasia. Waktunya rahasia. Kita juga harus hari-hari ini bergumul, Kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada ungkapan, bila tidak ada vision, bila tidak ada ungkapan rahasia, penglihatan yang Tuhan berikan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Menjadi binasa rakyat atau jemaat. Teruskan, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tapi berbahagia kalau kita diungkapkan rahasia firman Allah. Malam hari ini kita boleh menerima ungkapan, pegang itu. Ayat mengatakan, berbahagialah mereka yang berpegang pada hukum yang diungkapkan buat kita. Perjanjian Baru, tolong baca dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Berita ini yang harus kita pegang. Jadi jangan kita menghakimi, berita itu menyesatkan. Ada ciri-cirinya. Mana yang menyesatkan tadi kita sudah dengarkan, dalam hal pribadinya, tempatnya maupun timingnya. Perhatikan. Tetapi dalam hal yang benar juga, berita tentang kedatangan. Lihatlah, mempelai datang. Ini berita yang harus kita pegang. Ini berita yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Dalam kedua Korintus pasal yang keempat, kitab 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga, kalau tidak ada ungkapan, firman Allah itu tertutup, firman Allah tertutup. Kita harus berdoa hari-hari ini supaya firman yang disampaikan itu bagikan terang yang sedang disinarkan di tengah-tengah jemaat. Amin. Terang yang bersinar bagikan urim yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Urim yang sedang ada, imam besar itu ada dengan Urim dan Tumim. Urim itu terang yang sedang disinarkan di tengah-tengah jemaat. Semuanya akan menjadi jelas. Kalau ada terang, semua akan jelas. Kalau gelap, semuanya seperti tertutup. Kita tidak bisa lihat ini terang atau gelap, ini baik atau tidak baik. Tetapi waktu ada sinar itu, kita langsung melihat ini sesuatu yang tidak benar, ini yang benar. Ayat yang ketiga, perhatikan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, sudah disampaikan dengan begitu rupa, tetapi orang tidak mendapatkan apa-apa. Sudah disampaikan begitu rupa, begitu sederhana, dengan sangat sistematis, dengan sangat sederhana, dengan bahasa yang sederhana.
Ya, saya mendengarkan pergumulan ya, dari pendeta Billy Graham. Dia katakan dia bergumul, berusaha untuk menyampaikan firman Allah sampai sesederhana mungkin. Kalau boleh anak-anak kecil pun bisa mengerti. Ya, orang-orang yang baru mendengarkan bisa mengerti. Itu pergumulannya. Tetapi kalau sudah sampai sedemikian ya, disampaikan dengan begitu gamblang, begitu terang, tetapi seperti tidak ada rahasia yang diungkapkan, masih tertutup, masih gelap. Ayat yang keempat sekali lagi. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa mereka, saudara? Akan binasa. Sama dengan kitab Amsal pasal 29 ayat 18 tadi. Ya, akan binasa. Yaitu siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, terus kan? Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Perhatikan, jangan sampai kita tidak memandang pribadi Tuhan, walaupun sudah ungkapkan begitu rupa. Kenapa? Ada sesuatu yang membutakan hati kita, mata hati kita. Apa? Ilah akhir zaman. Apa ilah akhir zaman? Kekerasan hati. Kekerasan hati itu mengeraskan hati, membuat orang tidak percaya. Mau ngomong apa saja ya, tidak bisa percaya lagi. Kenapa? Hatinya sudah begitu dikeraskan, seperti Firaun yang tidak akan percaya dan tidak bisa percaya, satu saat dibinasakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan supaya firman yang disampaikan jangan firman yang tertutup, tetapi firman yang diungkapkan, bukan firman yang dimeteraikan. Kalau dimeteraikan, masa kita harus nerka-nerka sendiri? Tetapi kita berdoa supaya firman Allah itu bagaikan terang yang disampaikan. Ada firman pengungkapan rahasia-rahasia Allah yang berabad-abad ditutup oleh Tuhan, dirahasiakan. Tetapi sekarang mengingat untuk mempersiapkan umat Tuhan, itu diungkapkan dengan begitu jelas untuk kita. Nah, malam hari ini saya sampaikan kenapa, bagaimana firman itu bisa diungkapkan. Ada dua pihak yang harus kita mengerti, yaitu yang pertama dari pihak hamba Tuhan, dalam hal ini saya yang menyampaikan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi jelas ya, yaitu apa? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, guru-guru sekolah minggu, penyampai firman Allah juga, kita bertanggung jawab supaya apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti, dapat dinikmati oleh orang-orang yang mendengarkan ya. Walaupun mungkin mereka baru satu kali mendengarkan. Ini pergumulan saya juga, saya tidak pandai berbicara, saya juga tidak pandai menerangkan, tapi pergumulan kami, Tuhan, kalau saya menyampaikan firman Allah, supaya kalau boleh semua orang bisa mengerti, itu bisa menjadi jelas, ada ungkapan-ungkapan. Rahasia pertama, sesuatu firman Allah bisa diungkapkan, nomor satu, hamba Tuhan yang menyampaikannya juga harus hidup dalam terang. Dia sendiri menyampaikan terang, kalau dia tidak hidup dalam terang, dia berdusta, ada kegelapan. Itu yang menghambat firman itu menjadi terang. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, Rasul Paulus katakan buat jemaat di Korintus, dia katakan, aku mau diaudit oleh apapun juga, siapapun juga ya, aku ini orang yang hidup dalam terang. Ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ada perbuatan yang tersembunyi, ada maksud-maksud yang tersembunyi dalam penyampaian firman Allah. Mungkin maksudnya untuk menarik perhatian kepada dirinya, mungkin maksudnya untuk menggenjot sidang jemaat untuk berkorban, atau maksud apa? Tuhan katakan jangan ada maksud-maksud yang tersembunyi. Sebab semua yang tersembunyi itu berarti ada kegelapan. Tidak akan terang ya. Teruskan. Kami tidak berlaku licik. Dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Rasul Paulus memberi diri untuk, ayo pertimbangkan saya. Apakah ada maksud-maksud yang licik? Ya, motivasi-motivasi tersembunyi di balik pelayananku. Ya. Dia memberi diri untuk dipertimbangkan. Supaya apa? Supaya penyampaiannya itu boleh benar-benar menjadi urim di tengah-tengah jemaat.
terang di tengah-tengah jemaat yang dapat mengungkapkan semua yang terselubung. Ya, ada rahasia-rahasia yang terselubung, itu diungkapkan buat kita, dan jemaat bisa terbuka mata, makin mengenal Tuhan, tidak disesatkan. Ya, nanti ayat mengatakan adalah nanti Kristus yang lain. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, walaupun ada 1000 Kristus yang lain, kita tidak kepincut dengan salah satu dari mereka. Amin. Sebab kita mengenal Dia yang benar. Hamba Tuhan harus hidup dalam terang. Kalau hamba Tuhan itu hidup dalam terang, maka firman akan disampaikan dalam terangnya. Ya, apa terang yang dimaksudkan? Nomor 1, terang yang dimaksudkan disampaikan dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih. Aku memberi diri untuk dipertimbangkan, ya. Dan Rasul Paulus katakan, Rasul Petrus juga katakan, kita dengan hati nurani yang bersih. Aku dengan hati nurani yang bersih hari-hari ini. Ya. Setiap yang menyampaikan firman Allah, jaga hati kita. Jangan ada sesuatu, entah itu amarah, ya. Sudah jengkel sama seseorang, membuat kesempatan menyampaikan firman Allah, kesempatan untuk menembak seseorang. Hati kita sudah kotor di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ada keinginan-keinginan, hati kita sudah kotor. Tuhan katakan, jaga hati ini supaya kita menyampaikan dengan hati nurani yang murni. 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15 dan ayat yang ke-16, ya. 1 Petrus pasal 3. Saya sangat percaya kalau hati kita murni, walaupun kita bodoh bicara, tidak pintar bicara, ya, tapi kalau hati kita murni, Tuhan akan turut bekerja, akan mengungkapkan apa-apa yang tidak kita mengerti, akan mengungkapkan apa-apa yang, ya, seperti Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman akan diungkapkan begitu rupa, ya. Dan 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15 dan ayat 16, ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, ya, sebagai Tuhan. Terus, dan siap sedialah pada segala waktu, untuk memberi pertanggungan jawab, ya, kepada tiap-tiap orang, ya, yang meminta pertanggungan jawab dari, ya, kamu, tentang pengharapan yang ada padamu. Terus, tetapi haruslah dengan lemah lembut, ya, dan hormat, ya, dan dengan hati nurani yang murni, ya, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, ya, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ini yang Rasul Paulus katakan, aku memberi diri, ya, aku memberi diri untuk diaudit, ya, oleh siapapun juga, supaya kalaupun ada berita-berita yang miring mengenai aku, mereka akan melihat betapa aku melayani dengan hati yang murni. Tidak ada sesuatu yang terselubung, tidak ada maksud-maksud, ya, yang licik di balik pemberitaan firman Allah, ya. Dan yang kedua, ya, terang yang dimaksudkan adalah kerendahan hati. Di sini kita harus mengerti, jangan menyampaikan firman Allah untuk meninggikan diri. Kita sudah ada kegelapan. Kegelapan pertama yang ada di alam raya ini, bahkan di dalam kerajaan surga, adalah ketinggian hati. Ya, Lucifer itu tadinya malaikat Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, tetapi dia hidup dalam kegelapan. Apa itu? Ketinggian hati. Oleh sebab itu kita harus merendahkan diri. Dari pihak hamba Tuhan, Tuhan katakan hidup dalam terang. Kita memberitakan berita tentang terang. Kita berdusta kalau kita hidup dalam kegelapan. Harus ada kerendahan hati. Sebab Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26, Injil Matius pasal yang ke-11, kitab Injil Matius pasal 11 ayat 25 dan 26. Ya, Injil Matius pasal 11 ayat 25 dan 26. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Siapa ini orang bijak, orang pandai? Saya tidak anti studi setinggi mungkin, ya. Tapi Alkitab juga mengatakan pengetahuan seringkali membuat kita menjadi apa, saudara? Sombong, ya. Tanpa kita sadari, kita banyak tahu, makin hari makin sombong, ya. Ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan disembunyikan buat orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai ini, ya. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Siapa orang kecil ini? Orang kecil ini bukan orang-orang kate, ya. Tetapi orang kecil yang dimaksudkan adalah orang-orang yang rendah hati.
Kepada murid-murid Tuhan katakan, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga. Sebab murid-murid itu berlomba-lomba siapa yang paling besar di antara mereka. Tuhan katakan kita harus belajar hari-hari ini. Setiap kali kita menyampaikan, apalagi kalau itu besar, ya, makanya Tuhan kasih duri dalam daging kepada Rasul Paulus. Sebab dia menyampaikan berita yang besar supaya dia tidak sombong. Ada duri dalam daging untuk mencegah dia berbangga-bangga, bermegah. Ya. Kita harus tetap kecil di hadapan Tuhan. Ya. Sebab ayat 26, ya Bapa, ya, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat mengatakan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Makin kita rendah hati, makin ada ungkapan-ungkapan. Makin kita merendahkan diri, makin ungkapan. Makin kita tinggi hati, makin Tuhan tutup. Sebab kalau Tuhan tidak sayang, orang tinggi hati dan Tuhan bukakan rahasia yang luar biasa, jatuh dalam kesombongan, sama seperti Lucifer. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mohon Tuhan, kalau Engkau ungkapkan sesuatu bukan karena aku pandai, tetapi karena Engkau berkenan, kita makin rendahkan diri, dan Tuhan makin ungkapkan buat kita. Amin. Dari pihak hamba Tuhan ini, tapi dari pihak jemaat Tuhan juga, ini juga harus ada apa? Kerinduan, ya, kerinduan untuk mengalami terang firman Allah itu makin nyata dalam kita. Efesus pasal yang ke-6, suratan Efesus pasal yang ke-6, harus ada kerinduan. Efesus pasal yang ke-6 harus ada kerinduan. Kalau tidak ada kerinduan, tidak akan ada ungkapan-ungkapan. Apalagi kalau jemaat muak terhadap firman Allah. Ungkapan apa lagi ini? Setiap ya, kebosanan kita, setiap muaknya kita akan firman Allah, itu membuat Tuhan tidak akan mengungkapkan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Oleh sebab itu ada kerjasama dari pihak hamba Tuhan. Saya pernah mengatakan biar hamba Tuhan dijengking-jengking. Kalau jemaatnya tidak mau firman Allah, tidak akan ada ungkapan rahasia firman Allah. Tidak akan. Yang gelap tetap gelap. Tidak ada rahasia yang diungkapkan. Sehingga semuanya itu semua serba terselubung. Semuanya itu serba teka-teki. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kalau ini seandainya ini gelap, ya, seandainya ini gelap, saya tidak tahu bahwa satu langkah saya ini, ya, ini ya, perbedaan ketinggian yang sedikit itu sangat menjatuhkan, banyak menjatuhkan. Kalau gelap tidak diungkapkan, saya tidak tahu langkah saya berikutnya itu apa yang akan terjadi, kejatuhan, kebinasaan. Tetapi kalau semua diungkapkan, kita akan jelas melihat jalan-jalan kita, dan kita tidak bisa disesatkan oleh apapun juga, dengan cara bagaimanapun juga. Amin. Biar firman Allah diungkapkan dalam kehidupan kita, ya. Efesus pasal yang ke-6. Oleh sebab itu ada kerinduan. Hamba Tuhan sudah berusaha merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jemaat juga tuh harus kerjasama. Ya, ada kerinduan. Tuhan, saya membutuhkan firman-Mu. Jangan tutup firman-Mu, tetapi ungkapkan melewati hamba-hamba Tuhan, siapapun juga dia. Sebab tidak selamanya gembala sidang menyampaikan firman Allah. Ada satu waktu mungkin gembala sidang berhalangan pergi ke satu tempat, dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang menyampaikan firman Allah. Ungkapan firman Allah bisa Tuhan nyatakan buat siapa saja. Ya. Yang pertama apa? Harus hidup dalam terang. Sebab semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan itu hidup dalam terang. Itu disampaikan firman yang diungkapkan. Contohnya Musa. Musa hidup dalam terang. Pertama kali dia melayari, dia melihat ada terang api yang membakar semak belukar. Dan Tuhan ungkapkan apa-apa yang tidak pernah dia mengerti. Bagaimana kejadian alam itu terjadi. Bagaimana mungkin Musa bisa menulis dengan sangat detail, begitu rinci, hari demi hari, hari demi hari. Bagaimana mungkin tidak ada manusia sesuper jenius apapun bisa menuliskan bagaimana kejadian dari awal ke sampai selesainya dunia ini dengan segala yang ada ini. Musa itu menulis dengan begitu jelas. Kenapa? Sebab dia hidup dalam terang. Amin, kasih. Kita juga harus mengalami demikian, ya. Yang kedua, bagaimana jemaat merindukan. Ayat yang ke-18,
dalam segala doa dan permohonan. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Juga untuk aku. Ini doa. Jemaat seringkali berdoa kalau ada masalah, kalau ada sakit. Doanya cuma muter-muter di situ. Ya, mohon penyertaan Tuhan, kemenangan dalam persoalan, diberhasilkan dalam setiap masalah dalam apapun juga. Tapi Tuhan katakan lupa bahwa sebenarnya semuanya itu ada di dalam firman Allah. Kalau firman Allah itu ada, Tuhan memberikan semuanya yang kita butuhkan. Amin. Ya, sebab semua yang ada ini diciptakan oleh firman Allah. Firman Allah semuanya ada. Itu simple, sah. Ayat yang 19. Juga untuk aku. Juga untuk aku. Supaya kepadaku. Jika aku membuka mulutku. Dikaruniakan perkataan yang benar. Ada perkataan yang benar. Ada firman yang benar yang mengungkapkan segala sesuatu. Kita sedang menghadapi ada banyak hal-hal yang masih samar-samar, yang belum terbuka, terekspos. Firman Allah yang mengekspos semuanya itu. Teruskan. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oleh sebab itu jemaat Tuhan dalam setiap ibadah hamba-hamba Tuhan itu merasakan firman Allah diungkapkan begitu rupa. Kenapa? Ada jemaat-jemaat yang berdoa untuk kami hamba-hamba Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang berdoa merindukan dalam segala keterbatasan saya menyampaikan firman Allah. Kalau jemaat itu berdoa, Tuhan ungkapkan, buka rahasiamu Tuhan, buka rahasia firman Allah, buka Tuhan. Pakai hamba Tuhan, pakai Bapak Gembala, pakai siapa saja yang menyampaikan firman Allah. Saya sangat percaya. Ada ayat mengatakan, kalau anak minta roti, dia akan memberikan roh. Anak minta ikan, dia akan memberikan ikan. Dia tidak akan memberikan yang lain. Kalau kerinduan kita sesuatu yang baik, firman Allah diungkapkan, saya percaya Tuhan pasti akan mengungkapkan. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita harus mengalami ini. Firman Allah harus diungkapkan. Kenapa? Sebab kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11, Tuhan katakan jangan meteraikan firman, sebab waktunya sudah dekat. Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Ada banyak hal-hal yang tidak kita mengerti. Saya hamba Tuhan pun ada banyak hal yang saya sampaikan setiap kali saya membaca Alkitab ini tidak langsung mengerti. Tetapi mohon kemurahan Tuhan. Dalam setiap kita memohon, merendahkan diri, Tuhan ungkapkan sesuai dengan kebutuhan kita setiap waktu. Firman yang harus kita pegang dalam ungkapan rahasia. Bahwa Tuhan katakan tidak semuanya mati, ada yang tetap mati. Ada yang masih mati, ada yang mati, ada yang hidup. Tetapi yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Tuhan katakan, tetapi yang pasti semuanya kita harus diubahkan. Amin kasih. Yang kedua, kita lihat ciri-ciri firman yang harus kita pegang. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-52. Saudara bisa baca di rumah sampai ayat 57. Mengingat waktu, saya hanya baca pada ayat 52 dan 53 1 Korintus pasal 15 ayat 52 saja hanya ayat 52 ayat mengatakan ada rahasia. Firman itu bagaikan rahasia yang diungkapkan. Jangan tidak mengerti, tetap tidak mengerti, bahaya. Tuhan katakan binasa. Tetapi datang tidak mengerti, pulang bisa mengerti. Amin. Kenapa? Ada kerinduan. Sebab Tuhan katakan akhir zaman ini, di akhir zaman ini orang-orang tidak suka lagi dengar firman yang benar. Orang-orang tidak suka lagi mendengarkan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Tetapi mereka suka mendengarkan apa-apa yang menyenangkan telinga mereka. Dan selera itu ditangkap oleh nabi palsu. Nabi palsu tahu bagaimana selera jemaat Tuhan pada akhir zaman, suka mendengarkan apa-apa yang menyenangkan telinga, dan mereka sampaikan itu tanpa mereka sadari. Jemaat diperas. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus berdoa
supaya gairah jemaat untuk firman itu tetap ada, bahkan makin hari makin bertambah-tambah merindukan firman yang diungkapkan dalam kehidupan kita, ya. Ayat yang ke-52, maafkan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebaiknya kita baca mulai ayat yang 51, ya. Ini berita di akhir zaman, ya. Ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Terus dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita rindukan hari-hari ini, ini harus kita perhatikan hari-hari ini. Nomor satu, firman Tuhan yang mengungkapkan rahasia-rahasia Allah, ya. Yang kedua apa? Firman yang punya kuasa untuk mengubahkan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Firman yang ada kuasa. Tadi firman itu bagikan terang, jelas sekali, terang, bagaikan urim. Tetapi juga firman yang ada power, ada kuasa. Untuk apa? Kuasa firman Allah mengubahkan manusia. Kalau manusia tidak diubahkan, perhatikan ini penting. Kalau kita tidak diubahkan, kita tidak akan sanggup sampai kepada kedatangan Tuhan. Maliaki mengatakan, siapa yang akan tahan pada hari kedatangan Tuhan? Nggak ada orang yang tahan kalau kita tetap dalam manusia jasmani ini, ya. Rasul Petrus mengatakan seperti rumput kita ini, sedangkan kedatangan Tuhan bagaikan api yang menghanguskan. Kalau kita datang hanya seperti rumput, akan terbakar habis. Oleh sebab itu kita harus diubahkan, kita harus mengalami pembaharuan, kita harus diubahkan dari manusia yang dapat binasa. Alkitab mengatakan dari manusia yang dapat binasa menjadi manusia yang tidak dapat binasa. Apa yang dapat binasa? Yaitu dari manusia daging, dari manusia alamiah menjadi manusia yang rohani. Ini yang harus kita doakan hari-hari ini. Tuhan, di gerejaku ini firman-Nya terang, tetapi juga firman-Nya kuat. Kuatnya di mana, Saudara? Bukan kuat teriak-teriak, Saudara. Tapi kuatnya itu ada kuasa untuk mengubahkan kita. Tadinya jahat, setelah beberapa waktu mendengarkan firman Allah berubah. Jangan jahat tetap jahat, ya, ngambek tetap ngambek, ya, lemah tetap lemah. Tetapi kita mengalami firman Allah itu mengubahkan kita dari manusia nafsani menjadi manusia yang rohani, manusia yang bisa mati tapi menjadi manusia yang tidak dapat binasa. Sebab pada ayat yang ke-50 dikatakan, kalau kita tetap manusia yang lama, manusia jasmani, manusia yang dapat binasa itu, ayat mengatakan daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau anak-anak Tuhan sidang jemaat tidak berubah, buat apa dengar firman Allah kalau tidak berubah? Buat apa beribadah kalau tidak berubah? Buat apa melayani kalau tidak berubah? Ya. Kerajinan itu penting, kesetiaan itu bagus. Tetapi kalau tidak mengalami keubahan, manusia lama menjadi manusia baru, ayat mengatakan tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa, teruskan, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Oleh sebab itu ayat yang ke-52, oleh sebab itu ayat yang ke-52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ini yang harus kita alami, saudara. Puncaknya pada saat peniupan nafiri, pada saat Dia datang.
Ini peniupan nafir ini akan mengubahkan kita. Kita tidak lagi punya tubuh seperti ini, saudara. Sebab tubuh ini ya kena angin, kena hujan. Saya ingat zaman dulu saya masih anak-anak. Ya, kalau hujan seperti tadi itu, saudara, malah seneng. Kenapa, saudara? Main hujan, ya. Justru di pancuran hujan yang talang yang paling gede itu kita taruh kepala kita di situ, saudara. Nggak pusing itu, nggak apa-apa, kita sehat-sehat saja. Coba sekarang, saudara, bisa pusing, saudara, bisa sakit. Kenapa? Merosot manusianya. Sebab manusia ini dapat binasa. Tuhan katakan harus berubah. Kita nanti akan mengalami keobahan pada saat Dia datang. Tidak dengan tubuh ini, tetapi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh yang sama seperti apa yang ada pada Tuhan. Tubuh itu yang akan kita miliki, tubuh kemuliaan. Ya, bagaimana kita mengalami itu pada saat Dia datang? Sekarang ini kita harus berdoa supaya firman yang disampaikan, firman yang kuat, yang mengubahkan kita. Walaupun kita tidak berubah drastis langsung ya, seperti membalik tangan, ya. Datangnya brengsek, pulang-pulang, baik sekali anak saya ini, jadi bagus, manis sekali. Tentu tidak demikian. Sedikit demi sedikit, little by little, tetapi kita mengalami keobahan. Amin, kasih. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kita mengalami hari-hari ini, kita harus nyicil keobahan. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Hari-hari ini kita harus mendengarkan ini. Ini kuatnya firman Allah. Kuatnya firman Allah. Bukan kalau hamba Tuhan itu memamerkan kepandaiannya, memamerkan kehebatannya, tidak. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Pada saat menyampaikan hanya wajah Yesus, hanya Yesus yang disampaikan. Kekuatan pribadi Yesus itu yang akan mengubahkan kita. Bukan seorang pendeta dengan karismanya, dengan kemampuan meyakinkannya untuk mengubahkan seseorang. Bukan itu. Ya. Kalau dengan kemampuan seorang pendeta dapat mengubahkan, maafkan, saya takut jadi dukun nanti pendetanya. Ada anak nakal dari mana, pergi saja ke pendeta itu, nanti berubah dia. Bisa jadi dukun, sah? Semua orang datang kepada dia untuk tetapi firman Allah, bukan pendetanya, tetapi Yesus yang ditampilkan dalam berita itu yang akan mengubahkan kita. Amin. Tolong baca 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Memandang dengan muka yang tidak berselubung. Artinya apa? Tidak ada rahasia lagi. Semua diungkapkan. Ya, semua dibukakan, diungkapkan, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Tidak ada yang dimeteraikan, dibukakan semua dengan segamblang-gamblangnya. Teruskan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Maka kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata dalam kemuliaan yang semakin besar artinya apa? Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Seperti kita mengalami keobahan itu tahap demi tahap, hari demi hari. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah dan kita sadari apa-apa itu yang tidak benar, biar kita mengalami keobahan, berubah. Sebab Tuhan katakan, kalau kita tidak berubah, daging dan darah tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Bahwa apa yang dapat binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Surga itu tidak dapat binasa. Orang-orang yang masih mempertahankan apa-apa yang dapat binasa, itu tidak akan mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus mengalami keobahan. Keobahan yang benar, bukan keobahan karena ditakut-takuti, bukan keobahan karena diancam, bukan keobahan karena dipaksa. Nah, saya melihat, ada satu sistem mengubahkan seseorang, karena sistem itu membuat seseorang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Begitu ketatnya, ya. Suatu sistem diterapkan, gak bisa mencuri, gak bisa berzina. Karena apa? Pengawasan begitu ketat. Tetapi keobahan itu keobahan yang semu. Sebab apa? Karena dia terpaksa. Begitu dia lepas, dia akan kembali lagi kepada kehidupan yang lama.
Tapi Tuhan ingin mengerjakan kepada kita keubatan dari dalam kita, sampai Tuhan katakan saat hidup kita ini dirubah oleh Tuhan. Saat hidup kita ini, tubuh kita ini dirubah dari tubuh jasmani menjadi tubuh yang rohani. Salah satunya apa tubuh rohani itu adalah firman Allah. Jenis hidup kita ini, 1 Petrus pasal yang pertama, suratan 1 Petrus pasal yang pertama. Bagaimana kita seperti mengalami dilahirkan kembali. Kalau kita melakukan firman Allah, saudara, karena kita takut ya, nanti nggak diberkati, takut nanti ya dibiarkan Tuhan, belum keubatan yang sebenarnya. Tetapi kalau keubatan itu sudah mendarah daging, ya kita akan dengan sendirinya berubah. Kenapa? Saat yang ada dalam kehidupan kita itu sudah berubah. Saat hidup yang membentuk hidup kita ini sudah berubah. Saya terlalu sulit untuk menerangkan ini, tapi saya berdoa semoga jemaat bisa mengerti ini ya. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23, kita tidak hidup lagi dari benih yang lama ini, benih daging. Tuhan katakan seperti rumput itu mudah binasa dan akan binasa. Ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali, ya, bukan dari benih yang fana, ya, tetapi dari benih yang tidak fana. Benih yang membentuk jaringan hidup kita ini, itu benih yang tidak fana. Ya, teruskan. Oleh firman Allah. Ya, oleh firman Allah yang hidup, ya, dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, ya, dan segala kemuliaannya, ya, seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, ya, dan bunga gugur. Tetapi ayat 25. Tetapi firman Tuhan, daging bisa keriput enggak, saudara? Ya keriput, ya. Dulunya kenceng, saudara. Saya maafkan, saya ketawain orang yang ada kantong mata, saudara. Tanpa sadari, saya lihat kaca, loh, ada kantong mata saya. Ya, daging bisa berubah, saudara. Daging bisa berubah. Dulunya gagah, sekarang mulai bungkuk. Ya, kenapa? Melemah. Bisa binasa. Kita harus memiliki tubuh yang tidak dapat binasa. Apa yang membentuk tubuh yang dapat binasa? Bukan lagi daging. Kalau daging, ya biar dia pakai jamu apapun juga, fitness kayak apapun juga, satu saat daging itu akan binasa. Tapi kalau kita mengalami pembaharuan, ya mungkin ini yang namanya ya regenerasi sel, tetapi bukan sel biasa, sel yang rohani. Kita mengalami regenerasi sel, pembaharuan sampai dalam sel-sel hidup kita ini tidak lagi disusun oleh sel-sel biologis biasa, tapi sel-sel yang rohani. Firman Allah, ayat mengatakan kita dilahirkan dari benih firman Allah. Firman Allah itu sampai menjadi karakter kita. Jadi kalau kita tidak suka sesuatu yang tidak baik, memang menjadi karakter kita, bukan karena tekanan, bukan karena ya dirangsang oleh seseorang, tapi memang dari diri kita yang sudah dilahirkan kembali, itu memang mau hidup kudus, mau hidup benar, bukan karena terpaksa, tetapi memang dari hidup kita ini mau hidup yang benar, mau hidup yang kudus, ya. Tetapi firman Tuhan, ya, tetap untuk selama-lamanya. Nah, inilah firman yang disampaikan Injil, ya, kepada kamu. Ya, ini yang harus kita alami. Semua mengalami keubatan, amin. Terima kasih. Haleluya. Kita berdoa supaya firman Allah yang disampaikan itu selain terang diungkapkan, mengungkapkan, tetapi juga firman Allah itu harus kuat. Di mana kuatnya? Mengubahkan kita, ya, dari kehidupan yang tidak berlayak, dari kehidupan yang brengsek. Rasul Paulus katakan, dahulu aku yang paling berdosa di antara orang berdosa, aku yang paling jahat, tapi oleh kemurahan Tuhan, pengenalanku akan Dia mengubahkan hidupku. Semakin hari semakin serupa dengan Dia, makin hari makin serupa dengan gambar dan wujudnya. Hari-hari ini ke sana kita berubah ke arah Dia, kita memandang Dia, dan ayat mengatakan kita diubahkan dari keubatan yang makin besar, yang tidak dapat binasa. Ini firman yang harus kita perhatikan, firman yang mengubahkan. Berdoa untuk ini.
Dan yang ketiga, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Oh, haleluya. Kita harus mengerti ini ya. Ayat yang ke-58. Ini 3 poin malam hari ini. Supaya jangan kita terkecoh dengan berita yang lain seolah-olah menunjuk kepada kedatangan Tuhan, tetapi menggelisahkan, tetapi menyesatkan. Ya, kita datang dengan hati yang tulus murni, cari Tuhan. Di padang gurun, kenapa? Sebab kita tidak perhatikan yang benar. Tuhan katakan, apa itu yang benar? Nomor 1, mengungkapkan rahasia-rahasia. Tidak dimeteraikan, tetapi mengungkapkan. Yang kedua apa? Ada kuasa untuk mengubahkan, membaharui sampai di dalam sel-sel hidup kita ini. Membuat ada regenerasi sel. Bukan sel-sel yang lama itu, tetapi sel-sel baru. Benih firman Allah itu menyusun hidup kita. Benih Roh Kudus menyusun hidup kita. Benih kasih itu menyusun hidup kita. Tetapi yang ketiga, ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Terima kasih. Firman yang menggiatkan kita, firman yang menggairahkan kita untuk selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Firman yang membawa kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Jangan firman yang membuat kita tetap pasif. Enggak apa-apa, saya jadi jemaat biasa saja. Ya, di kerajaan surga, perhatikan, semua orang yang giat melayani. Kerajaan surga adalah kerajaan para imam dan para raja. Siapa mereka? Bukan orang-orang yang pasif, tapi orang-orang yang giat mengambil pelayanan. Pelayanan itu tidak semuanya sangkor, tidak semuanya main musik, tidak semuanya berkhotbah, tidak semuanya backing vokal, ya, tidak semuanya pelayan-pelayan yang kelihatan. Ada banyak pelayanan. Ambil bagian dalam pelayanan, sebab itu yang nanti akan dilihat oleh Tuhan pada saat Dia datang kembali. Bukan orang-orang yang tidak melayani. Sebab Tuhan datang akan membawa kita menjadi imam-imam. Apa itu imam-imam? Orang-orang yang melayani dengan apa, saudara? Pengabdian. Hamba-hamba itu, imam-imam itu hamba. Ya, bukan pegawai. Kalau pegawai, dia bekerja mengharapkan gaji. Ada di sini pegawai yang mau bekerja bakti, saudara? Ya. Tetapi kita bekerja, kita mengharapkan gaji, ya. Tetapi hamba atau pelayan-pelayan itu adalah orang yang mendedikasikan diri hanya untuk melayani, walaupun tidak digaji, walaupun tidak dibayar. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang selalu memberi upah pada saat Dia datang kembali. Amin, kasih. Ayat mengatakan, setiap pekerjaan kita, kalau kita bekerja untuk Tuhan, dikaitkan dengan Tuhan, tidak bekerja untuk diri sendiri. Sebab ada hamba Tuhan yang bekerja tetapi ternyata bekerja untuk kehidupannya sendiri. Ada pelayan-pelayan bekerja, tetapi Tuhan katakan, engkau bekerja supaya tokomu tetap laku. Engkau bekerja supaya usahamu jalan. Engkau bekerja bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dirimu sendiri. Ya, tetapi kita bekerja. Ayat mengatakan kita bekerja untuk Tuhan. Tolong baca sekali lagi. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-85, maafkan, ayat yang ke-85. Kita bekerja bukan untuk kita, untuk Tuhan. Ayat mengatakan Tuhan itu bukan bos yang kejam, yang tidak memberikan upah kepada setiap orang yang sudah bekerja, berkorban untuk Dia. Ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh, jangan goyah. Jadi jangan goyah, saudara, dalam pelayanan jangan goyah. Teguh. Ya, salah satu ujian seperti tadi ini, hujan deras lagi. Ya, saya membayangkan Tuhan, kasihan mereka yang naik bemo, kasihan mereka yang naik motor, kasihan mereka Tuhan yang jalan kaki.
Kasihani mereka Tuhan, supaya mereka walaupun ada tantangan, kita mulai belajar, sebab tantangan kita bukan cuma hujan, ada banjirnya. Itu yang kalau sudah banjir ada banyak kesulitan, tetapi kita tidak goyah, kita tidak tetapi kita tetap teguh, kita tetap giat. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Teruskan. Sebab kamu tahu, perhatikan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Setiap aktivitas kita, setiap pengorbanan kita, setiap tetes keringat kita, setiap tetes air mata kita, saya tahu kita melayani dengan air mata. Tapi perhatikan, Tuhan katakan tidak ada yang sia-sia. Amin kasih. Kalau Tuhan datang dan melihat kita tidak makin kendur dalam pelayanan, tapi makin giat, makin giat, makin giat. Ya, saya memberikan 2 ayat malam hari ini. Ya, di dalam kitab Injil Matius 24 kita sudah baca pada hari-hari yang lalu. Sebagai hamba-hamba, kita harus merenung dan koreksi. Apakah pelayanan kita makin turun atau makin giat? Tuhan katakan giat selalu. Ya, jangan giat kadang-kadang, tapi giat selalu. Ya. Kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-45 dan 46. Ini orang-orang yang giat melayani sampai Tuhan datang. Oh, haleluya. Tidak sia-sia. Biar firman yang menggairahkan kita ambil bagian dalam pelayanan. Ini yang kita perhatikan. Saya selalu membuka kesempatan. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan dalam beberapa waktu yang akan datang, saya akan membuka kesempatan buat saudara-saudara yang akan ambil bagian dalam baptisan air. Ambil bagian dalam baptisan air. Sesudah baptisan air, ada kesempatan untuk melayani, ambil bagian dalam pelayanan. Saya membuka kesempatan untuk itu, sebab Tuhan ingin kita giat, tidak menurun, tetapi kita makin giat dalam pelayanan. Ayat yang ke-12, 45, perhatikan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ini setia. Setiap ada waktu, ada timing, ada kesempatan melayani, dia selalu ada. Selalu ada, bukan hanya sekedar ada, tetapi dengan gairah yang makin besar. Sebab dalam kitab Mazmur pasal 84 dikatakan, orang-orang yang punya gairah untuk kedatangan Tuhan tidak makin hari makin lemah, tapi makin hari makin kuat, makin hari makin bergairah, makin hari makin giat. Ya, teruskan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin. Amin. Satu ayat lagi, Wahyu pasal yang ke-22. Kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22. Biar kita giat. Saya rindukan ini. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, ambil bagian dalam pelayanan. Enggak percuma. Saudara tidak terima gaji dari siapapun juga. Tapi mengatakan kita menerima apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dunia paling memberikan kita gaji berapa juta, fasilitas apa, rumah, mobil dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memberikan apa? Tuhan katakan setiap pengorbanan ada upahnya, ada pahalanya. Apa itu kehidupan yang kekal? Ayat 12, pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Siapa yang mendapatkan upah, saudara? Siapa akan mendapatkan upah? Hanya orang-orang yang bekerja giat sampai akhir. Dia bisa mencapai garis akhir kalau dia giat. Orang yang tidak makin hari makin giat. Saya mau mengatakan ini, kalau kita tidak makin hari makin giat, itu seperti pelita yang makin hari makin redup. Waktu Tuhan datang sudah padam. Tetapi kalau kita makin hari makin menyala, makin hari makin menyala, makin hari makin giat, kita lihat pada saat Tuhan datang kita sedang melayani.
Dan Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia, pengorbananmu tidak sia-sia. Engkau kena hujan, engkau kena banjir, engkau kena mogok, engkau apapun juga, Tuhan katakan tidak sia-sia. Kehidupan kekal Tuhan berikan buat kita, masuk di kerajaan para imam dan para raja-raja, kerajaan surga yang kekal. Amin. Ya, sebagai ayat terakhir di dalam kitab Wahyu ini juga, ya, kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Berbahagia kita giat melayani. Sudah giat, kalau itu giat datangnya dari kedagingan kita, sebagaimana daging makin hari makin layu, kegiatanmu juga akan makin hari makin pudar. Tapi kalau kita giat karena sesuatu yang sifatnya rohani, apa-apa yang rohani itu tidak dapat binasa. Ya, ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Terus kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan menjadi imam-imam bagi Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Mulai 1000 tahun sampai selama-lamanya. Ya, pasal yang ke-22 ayat yang ke-5, ya, atau ayat yang ketiga, ayat yang ketiga mulai. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Perhatikan hamba yang mana? Bukan hamba yang disersi, ya, tapi hamba yang melayani terus. Melayani. Kita mohon, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Dengan ketidakmampuan saya mau ambil bagian dalam pelayanan. Saya mau melayani Engkau, Tuhan. Saya mau melayani bukan hanya di bumi ini. Bumi ini cuma latihan. Di bumi ini cuma latihan. Tapi pelayanan kita dalam kerajaan surga nggak ada berhentinya, saudara. Siang dan malam tidak ada berhentinya. Kenapa bisa begitu? Sebab kita tidak lagi menggunakan tubuh daging ini. Tubuh daging ini bisa lelah. Jangankan tubuh daging ini, robot pun, ya, mesin pun bisa aus dan rusak. Tapi kalau kita berubah menjadi manusia rohani yang tidak dapat binasa, tidak bisa berhenti, tidak bisa lelah, tapi terus menerus kita melayani. Ya, teruskan. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Mereka adalah hamba-hamba yang melayani. Mereka adalah raja-raja yang memerintah. Berapa lama? Sampai selama-lamanya. Mau mengalami demikian? Amin. Sampai selama-lamanya, tidak ada matinya. Kenapa? Sebab mereka diubahkan, tidak lagi memiliki badan tubuh jasmani ini, tapi menjadi manusia rohani. Oleh sebab itu biar hari-hari ini yang kita rindukan. Tuhan, biar firman-Mu kuat mengubahkan aku, tapi kuat memberikan aku kekuatan untuk terus melayani sampai Engkau datang, bahkan sampai dalam kerajaan surga. Inilah firman Allah buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, ya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Nyanyikan satu lagu. Nyanyian Psalm nomor 1, berbahagia.